Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ayuhat talibat rahimakumullah, nashkur 'ala Allah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan wa taufiqan wa hidayatan wa ni'matal Islam hatta nastati an najtami'a fi hadzal masjid al mubarak bi idnillahi ta'ala linastamirra darsana fi kitabil adab, fi kitab adabul alim wal muallim wal muta'allim alladhi alafahu syekhuna Syekh Imam Nawawi rahimahullah. Nabda barnamijana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kami hormati yang mudir Ma'had Al-Abrar Ustaz Harno, Ustaz Taufik, mudah-mudahan dan seluruh para ustadzah yang ada, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap lanjut kitab Adabul Alim wal Muta'allim sepertinya Ustaz Taufik ya. Ada promo sebenarnya di hari santri kalau mau beli kitab ini Ustaz Taufik. Kemarin saya lihat promonya 40.100 atau berapa Ustaz Taufik. Ya, kalau mau beli bukunya mumpang masih ada promo, coba saya lihat ya. Kemarin Masya Allah, nanti mungkin promo 44.100 ya, 44.100. Kalau mau beli silahkan nanti dikoordinir sama Ustaz Taufik ya. Kita jumlah berapa yang mau pesan dan mungkin nanti langsung ditransfer uangnya ke penerbitnya Ustaz Taufik. Dari sini ditransfer, kemudian ongkirnya berapa nanti ya, maka kemudian apa, sehingga kemudian nanti bisa memiliki kitab ini ya. Insya Allah nanti akan kita bantu untuk melobikan di penerbit ya, dan nanti dikoordinir, nanti saya sampaikan ke Ustaz Taufik, silakan dikirim uangnya ke penerbit ini sama ongkirnya berapa. Tapi para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk ya ke bab 1, Adabul Alim wal Muta'allim ya, adab guru dan murid. Di dalam bab 1 ini, para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibahas tentang pentingnya keikhlasan, jujur dan niat dalam seluruh amal perbuatan ya. Kalau kita lihat karya-karya ulama yang ada ketika mereka menulis kitab-kitab, maka pertama kali yang mereka tulis di bab 1-nya adalah bab tentang keikhlasan ya, ikhlas dalam beramal. Begitu pula dalam menuntut ilmu, hal yang pertama kali untuk kita perhatikan adalah niat kita dalam menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya ya. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ayat ini para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita bahwasanya ya, hal yang Allah perintahkan kepada kita yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah, hidup untuk beribadah. Maka di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi hakikat Allah menciptakan kita untuk hidup itu untuk beribadah. Maka kalau kita katakan substansi hidup itu ibadah, maka orang yang hidup di muka bumi ini kemudian apa? Tidak memiliki hirrah, tidak memiliki himmah untuk beribadah,
sesungguhnya orang tersebut tidak memiliki substansi kehidupan. Ya. Maka kelak kalau antuna menikah kan gitu ya, masih kecil Ustadz kan gitu ya. Ya, maka carilah laki-laki yang paham agama, yang tahu substansi hidup itu. Ya, saya sering katakan kepada santriwati di markas Abdullah bin Mubarak, Ustaz, ya, bahwasanya kesuksesan seorang wanita itu ketika wanita tersebut belajar agama dengan benar, memahami akidah yang benar, paham agama dengan baik, yang disempurnakan dengan mendapatkan suami yang baik. Ya, saya sampaikan kepada santriwati, walaupun antuna sekalian ilmunya setinggi langit, hafal Quran 30 juz, ketika menikah mendapatkan laki-laki yang salah, selesai hidup Anda. Ya, kenapa? Seorang wanita itu akan bersandar kepada seorang laki-laki. Ya, dan laki-laki adalah imam bagi seorang perempuan. Ya, maka terutama yang kelas nihai ini, yang kelas 3 atau ustadzah gitu ya, yang sebentar lagi menikah kan gitu ya, maka kemudian ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Taib, ya, Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Substansi hidup adalah untuk beribadah. Dan makna ibadah itu sangat luas, bukan hanya sholat, puasa, haji, akan tetapi menuntut ilmu itu juga merupakan ibadah yang paling agung, ibadah yang paling hebat. Ya, menuntut ilmu adalah ibadah yang paling agung, ibadah yang paling penting. Kenapa? Segala ibadah yang ada, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, itu harus berlandaskan ilmu. Ya, jadi apa? Allah menciptakan kita hidup di dunia ini untuk beribadah, dan tidak ada ibadah yang paling agung kecuali menuntut ilmu. Kenapa? Seluruh ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita harus berlandaskan ilmu. Sholat butuh ilmu, taharah butuh ilmu, puasa butuh ilmu, menikah butuh ilmu, kan gitu ya. Semuanya membutuhkan ilmu. Maka bersyukurlah para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini antuna Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan ya untuk kemudian apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang paling baik di masa terbaik. Ya, di masa terbaik. Ya, karena masa terbaik untuk belajar adalah waktu luang. Dan hari ini antuna di pondok pesantren ini tidak ada yang dipikirkan selain belajar. Ya, kalau uangnya habis tinggal telepon bapaknya, tinggal telepon ibunya, Pak Bu duitnya habis. Ya, enggak kemudian apa susah harus kemudian mencari uang terlebih dahulu. Ya, belum dibebani oleh anak. Nah, ada yang sudah punya anak di sini? Oh, belum kan gitu ya. Punya suami saja belum, Pak Ustadz, kan gitu ya. Maka belum dibebani untuk ngurus suami, belum dibebani untuk mengurus anak, kan gitu ya. Nah, maka gunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh. Karena sering saya sampaikan, ya, waktu emas ini tidak akan pernah terulang kembali. Hari ini yang antuna pikirkan belajar, dan belajar. Maka jangan sampai malas-malesan dalam belajar. Yang kelas 3 mungkin, yang hari ini kelas nihai, ya 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan disibukkan bagaimana nyapu, bagaimana ngepel, bagaimana ngurus suami, bagaimana mengurus 10 anaknya. Ini sudah nggak sempat belajar lagi. Ya, maka kemudian apa? Gunakan waktu belajar ini dengan sungguh-sungguh. Ya, dan ketika kita belajar, yang harus kita pahami adalah apa? Mengikhlaskan diri untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlisan, maka sembahlah Allah dengan penuh keikhlasan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100. Ya. Luar biasa ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya. Ya, antuna ini kan sudah keluar dari rumahnya. Yang paling jauh dari mana Ustaz Harno ini?
Ada yang dari Palembang, ada yang dari Pringsewu, ada yang dari Bandar Lampung, ada yang dari Pesawaran. Ya, keluar dari rumahnya masing-masing, ya, pergi menuju pondok ini. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini Masya Allah. Ya. Dan antuna ini masuk di dalam ayat ini. Antuna merupakan apa? Ya orang-orang yang keluar dari rumah antuna. Untuk apa? Berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Keluar dari rumah. Kenapa? Pak Ustadz, saya keluar dari rumah pengen mendalami ilmu agama. Pengen lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya. Maka semua yang ada di sini insya Allah ya termasuk orang-orang yang keluar dari rumahnya berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Summa yudrikuhul mautu. Ya, setelah keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya didapati kematian. Ya, didapati kematian, meninggal dunia. Ya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antuna hari ini sedang berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, keluar dari rumah antuna. Ya, maka kemudian apa? Ya, dan kemarin antuna sudah menulis cita-cita masing-masing. Ada yang cita-citanya ingin menjadi dosen, ada cita-cita ingin menjadi hafidhah. Ya, ada cita-citanya yang pingin ya menjadi bisnismen, ya, dengan segala macam cita-cita yang ada itu. Maka kemudian apa? Semua cita-cita yang ada dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika antuna keluar dari rumah pergi ke Pondok Al-Abrar, kenapa? Pengen belajar ilmu agama Ustaz. Saya nanti kalau sudah lulus dari Al-Abrar pengen menghafal Quran 30 juz. Ya, pengen menjadi syekhah. Nah, itu ya, sekolah di Mesir, ngambil jurusan tafsir. Wah, itu ya. Wah, ini cita-cita besar. Ya, akhirnya kemudian apa? Belum sampai ke Mesir, meninggal dunia. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kemudian apa? Walaupun dia meninggal dunia, ya orang tersebut meninggal dunia dengan membawa pahala cita-cita yang besar tersebut. Jadi pahala-pahala ya dia menjadi syekhah, mengajar ya mengajar Quran itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun orang tersebut belum menjadi syekhah, belum pernah pergi ke Mesir, tapi sudah keluar dari rumahnya memiliki cita-cita untuk apa? Meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka antuna sudah berada di jalan yang benar. Ya, sudah berhijrah keluar dari rumah antuna sekalian. Maka jangan samakan orang-orang yang dididik di bawah ketiak bapak ibu mereka dengan orang-orang yang keluar dari rumahnya harus hidup mandiri di pondok pesantren. Ya, berbeda. Ya. Maka perlu antuna catat ya sebuah pelajaran penting dari guru kami. Ya, beliau mengatakan orang kalau ingin sukses wajib hijrah. Orang kalau ingin sukses wajib hijrah. Tidak boleh tinggal di rumahnya terus, itu tidak akan sukses. Ya, tidak akan sukses. Ya, maka antuna keluar dari rumah ya berhijrah di pondok pesantren Al-Abrar ini merupakan satu langkah yang sudah benar. Satu langkah untuk menuju kesuksesan. Maka guru kami Syekh Abdul Haris Umar bin Salim Bawazir ya beliau mengutip perkataan ya Imam Syafi'i rahimahullah yang sering beliau ya katakan dan saya tulis perkataan beliau. Ya, ini menukil perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tagharrab indal autani fi talabil ula. Apa kata Imam Syafi'i? Ya, tagharrab. Tagharrab itu adalah apa? Berhijrahlah. Ya, keluarlah dari rumah, ya tagharrab. Anil autani fi talabil ula. Keluar dari rumah-rumah kalian, dari kampung-kampung kalian untuk meraih kejayaan hidup. Untuk meraih kesuksesan hidup. Ya, jadi Ustaz, saya ingin menjadi orang yang hafidhah,
ya pingin kuliah di Mesir, saya pingin menjadi dokter Ustaz, ya saya pingin menjadi bisnismen Ustaz yang paham agama, maka tidak bisa dicari di rumah-rumah kalian. Ustaz, ke depan saya pingin menjadi orang yang sukses Ustaz, ya maka tidak mungkin didapat di dalam rumah-rumah kalian, tidak akan mungkin bisa didapat di bawah ketiak bapak ibu kalian. Lalu bagaimana caranya? Ya, kita meraih cita-cita tagharrab, berhijrah, keluar dari rumah, keluar dari kampung, fi talabil ula, dalam mencari kemuliaan hidup itu. Wasafir, kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan bersafarlah kalian. Ada yang dari Pringsewu datang bersafar ke Pondok Al-Abr, ya, ada yang dari Pesawaran datang bersafar ke Pondok Al-Abr, ada yang dari Palembang bersafar di Pondok Al-Abr, diantar sama bapaknya, diantar sama ibunya, ditinggal pulang bapaknya, ditinggal pulang ibunya, menangis, Ustaz, sedih, ya. Ada di sini yang waktu baru masuk nangis? Siapa tunjuk jari yang nangis? Enggak apa-apa, yang tinggi, ya, ya. Wah, kan berarti apa? Ya, kesuksesan itu harus dibayar dengan tangisan, ya. Kesuksesan harus dibayar dengan tangisan. 1 bulan enggak betah Ustaz, ya enggak betah. 2 bulan enggak betah Ustaz, enggak betah. 3 bulan, 4 bulan itu enggak betah. Karena dulu Ustaz waktu pertama mondok juga enggak betah, ya. Ke kamar mandi kadang-kadang ya sikatan sambil kangen orang tua, menitikan air mata, ya. Ada kawan dari Pandeglang, oh, badannya gede kan gitu ya, ya di kamar mandi nangis juga kan gitu. Ya, tapi nyumput nangisnya, ya, nyumput nangisnya, ya. Maka kemudian lama kelamaan, maka kemudian apa, dengan bersafar itu banyak sekali faedahnya, ya. Mondok 6 tahun Ustaz dulu di Jati Agung itu, ya, akhirnya kemudian pindah ke Mitru, ya, di sana sudah nyaman, ya pindah lagi ke Mitru kan gitu ya, ya ketemu dengan orang-orang baru, nggak enak juga, nggak nyaman juga. Dari Mitru sampai ke Mukalla Hadramaut Yaman Selatan, di sana ketemu dengan orang Habasyi, ya, ketemu dengan orang Yaman, ketemu dengan orang Saudi, ketemu dengan orang Malaysia, yang dulu Ustadz itu pernah ya berantem Ustadz, ya, saking jengkelnya. Ada kawan dari Pandeglang kan gitu ya, ada orang seperti ini, ya, ya, sehingga kemudian apa, ya pindah ya ke suatu tempat pasti nemu lagi orang yang menjengkelkan, pindah ke Yaman nambah parah lagi. Kenapa? Karena tabiat kita yang sangat jauh berbeda. Ketemu sama orang Habasyi itu, orang Somalia itu, wah itu luar biasa, ya, harus kemudian apa, bersabar. Ya, maka kemudian dulu pernah ya ada seorang ustadz kita menasihati ketika di pondok. Ustadz, saya nggak betah di pondok. Kenapa? Kawannya nggak ada yang mengenakan Ustadz. Beliau bercerita, ya akhi, dulu saya pernah punya murid, ya, murid saya keluar dari pondok. Kenapa? Karena nggak betah, ada kawannya yang reseh, ya, ada kawannya yang nakal, ada kawannya yang jahil, ada kawannya yang ganggu. Akhirnya kemudian Pak keluar itu dari pondok. Keluar dari pondok, kemudian Pak pindah pondok lagi. Di situ ada kawan yang menjengkelkan lagi. Ya, akhirnya kemudian dia bertahan, ya, mendapatkan beasiswa di Madinah. Sampai di Madinah ketemu orang dari berbagai macam penjuru dunia, karakternya berbeda. Ternyata di situ dia harus lebih bersabar lagi. Kenapa? Yang ganggu lebih banyak lagi, yang nggak mengenakan lebih banyak lagi. Ketemulah kemudian apa Ustadz ini dengan muridnya di Masjid Nabawi, ngobrol, menyampaikan, Ustadz, ya dulu saya menyesal kenapa saya harus keluar dari pondok. Ternyata apa? Ya orang yang keluar dari pondok karena tidak betah dengan kawannya, dimanapun dia berada pasti dia akan menemukan orang yang seperti itu juga. Ya, orang yang menjengkelkan hati kita akan ada di setiap tempat dan setiap waktu. Nah, ini perhatikan. Ya, maka kemudian apa, jangan sampai kemudian apa nggak betah di pondok, nggak betah di pondok Al-Abror. Kenapa? Ustadahnya judes-judes, ustadahnya galak-galak, ya. Mau pergi ke pondok mana saja pasti ketemu ustadah yang judes, ketemu sama ustadah yang galak.
Maka kalau antuna sekalian mondok kok ketemu dengan ustadzah yang judes sekali, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika antuna bersabar sama ustadzah yang judes ini, nanti apa? Ya di mana-mana kalau ketemu yang judesnya lebih rendah dari itu, antuna sudah apa? Sudah bisa menghadapinya dengan baik. Nah ini, ya. Maka kalau ketemu sama orang yang menjengkelkan, itu menjadi tantangan bagi kita. Ustadz, ini ustadzahnya judes banget, galak banget. Nah ini tantangan. Bagaimana saya dekati ustadzah yang judes ini? Kalau pas setoran hafalan, saya akan bawakan keripik singkong. Nah, supaya judes menjadi tersenyum, saya akan taklukkan hatinya. Nah ini seperti itu. Ya, santriwati itu harus kemudian apa? Menjadikan problematika sebagai tantangan. Judes pergi pindah pondok, ya. Entah di Al-Abror, di ABM, di Al-Musin, di At-Tanwir, itu akan ada ustadzah-ustadzah yang judes-judes seperti ustadzah antuna itu, ya, dimanapun tempatnya, ya. Dan bersyukur kepada Allah kalau ustadzahnya masih judes, berarti masih peduli. Kalau ustadzahnya diam aja nggak ngomongin kita, ini perlu dipertanyakan. Kita kembali kepada safar itu tadi, bahwasanya apa? Imam Syafi'i mengatakan wasafir fa fil asfari khamsu fawaidin. Bersafarlah karena kalau kalian bersafar mendapatkan 5 faidah. Ya. Nah, ini alhamdulillah antuna sudah bersafar semuanya. Yang pertama, tafarruju hammin. Ya, ini faidah yang pertama. Tafarruju hammin, hilangnya kesusahan. Nah, ini. Ya, orang yang sabar itu akan dihilangkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kalau di rumah saja kan gitu ya. Oh, di pondok pesantren ketemu sama kawan-kawan kan gitu ya. Ya, berbagai macam watak dan perilakunya, ada yang jahil, ada yang kentutan, ada yang nggak suka mandi kan gitu ya. Bermacam-macam kan gitu ya. Maka tafarruju hammin. Ya. Safar itu menghilangkan kesusahan. Kemudian yang kedua, waqtisabu ma'isyatin, dengan bersafar mendapatkan penghidupan, ya, mendapatkan penghidupan, ya. Kalau hari ini antuna ini belum mendapatkan ma'isyah, maka kemudian apa? Di pondok pesantren dengan bersafar ini apa? Pondasi untuk mendapatkan ma'isyah dan penghidupan di hari yang akan datang. Kemudian yang ketiga, wa ilmun, ya, engkau akan mendapatkan ilmu. Ya, jadi apa? Safar yang pertama hilangnya kesusahan. Jadi kalau safar dibikin happy saja, wong safar mondok kan nambah susah hidupnya kan, ya. Ini perlu dipertanyakan. Ya, biasanya anak pondok itu ya kalau sudah mondok ndak betah di rumah. Ya, libur kapan ini masuk pondok lagi? Bosen di rumah. Ya, tapi kalau di pondok pinginnya pulang ke rumah. Nah itu. Kalau di pondok pinginnya pulang ke rumah, kalau di rumah pinginnya pulang ke pondok. Nah ini maka kemudian kita harus bisa menyesuaikan hati. Ustadz kok tahu, saya juga santri juga, ya, ya, jadi pingin ya ketemu sama orang rumah kan gitu ya. Nah ini toyib ya, maka ya, dibikin enjoy saja, ya, mondok dibikin seneng kan gitu ya. Punya uang alhamdulillah, ndak punya uang alhamdulillah juga, ya. Maka kemudian apa? Ya, wa ilmun, orang yang berhijrah itu mendapatkan ilmu. Ilmu apa yang didapat oleh orang yang hijrah, orang yang mondok, orang yang belajar di tempat perantauan? 2 ilmunya. Yang pertama ilmu syar'i, belajar fikih, belajar akidah, ya, belajar agama, belajar hadis, belajar bahasa Arab. Yang kedua ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan yaitu ilmu belajar hidup. Nah itu ilmu kehidupan ini penting. Apa itu Pak Ustadz ilmu kehidupan ini? Ilmu kehidupan adalah bersabar menghadapi teman yang jahil itu tadi. Bersabar menghadapi ustadzah yang judes itu tadi. Ya, ilmu kehidupan diantaranya mengatur keuangan yang ada. Duh, ini 1 bulan kamu tak kasih jatah duit, nggak usah banyak-banyak, 1 juta saja. Nah,
Banyak atau sedikit? Oh banyak ya. Berapa biasanya dikasih uang saku? 20.000, 100. Wah, 300 ya. Ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300. Ya, minta atau dikasih sama orang tua? Minta, ada yang minta, ada yang dikasih ya. Ya, contoh ini dikasih uang saku 1 bulan 100.000. Nah, ini 100.000. Cukup atau enggak 100.000? 200.000? 300.000? Ada yang enggak, ada yang cukup. Ada yang enggak, ada yang cukup. Kenapa kok bisa berbeda-beda? Ya, ada yang cukup, ada yang enggak. Yang 1 bulan dijatah 50.000 ada? Hah? Nggak ada. Yang 1 bulan dijatah 100.000 ada? Ada ya? Ada nggak? Oh, ini hebat-hebat nih santriwati al-abror nih ya. Masya Allah. Contoh ya, 1 bulan dikasih duit 100.000. Ya, 1 bulan dikasih duit 100.000. Maka dia harus berhitung. Ya, katakanlah 200 ya. 1 bulan 200. Dia harus berhitung. Berhitung bagaimana? Ini 200. Berarti saya yang pertama, ini ya, ilmu dari Ustadz dulu. Dulu Ustadz sudah pernah saya sampaikan, selama Ustadz mondok, masuk pondok sampai lulus S2, Ustadz belum pernah sekalipun meminta duit sama orang tua. Bu, minta duitnya Pak, minta duitnya untuk sangu, nggak pernah. Kenapa? Ustadz tahu orang tua Ustadz ini susah. Ya, sudah banyak kita membebani orang tua. Maka kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak sudah diam. Tapi alhamdulillah setiap bulan dikasih. Ya, belum pernah enggak dikasih. Ya, setiap bulan dikasih. Ya, kenapa? Orang itu dikasih duit 1 bulan 1 juta habis saja. Antuna dikasih duit sebulan 2 juta habis saja. Cukup atau tidak itu tergantung bagaimana kita mengolah keuangan kita. Nah, di sini ya, antuna harus belajar ini. Ya, ketika kita dikasih uang misalnya 200.000 1 bulan atau 100.000 1 bulan. Apa? Ya, maka kemudian apa? Yang Ustadz lihat pertama adalah buku. Kita butuh buku apa ini? Buku muqarrar yang wajib yang harus dibeli apa? Contohnya kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ya, maka kemudian apa? Kita sisihkan uang untuk buku itu. Alhamdulillah, ketika Ustadz keluar dari pondok, ya, buku saya hitung, ya, buku yang saya beli itu sekitar 3 sampai 4 juta rupiah. Ya, alhamdulillah lemari kecil penuh. Ya, saya beli buku ya tafsir Ibnu Katsir. Ya, Arab gundul saya belum bisa baca, enggak. Saya beli saja. Ya, kenapa? Seorang penuntut ilmu kalau beli buku itu seperti beli kacang kulit itu. Ya, masalahnya seorang thalibul ilmi adalah buku, kitab. Yang pertama, ketika saya dapat duit, saya belikan buku. Ya, ini buku yang wajib mana? Oh, ini suruh fotokopi. Ya, biasanya saya nggak mau. Saya pengen beli buku yang asli. Kenapa? Kalau fotokopi itu merotol itu nanti hilang. Ada nggak Ustaz? Ini buku aslinya ada nggak? Lebih baik saya nggak makan jajan, yang penting saya punya buku. Ya, akhirnya kemudian apa? Buku sudah. Oh, buku ini sudah sisa. Baru kemudian jajan. Jajan ini berapa? Kan gitu ya. Oh, saya jajan sehari 1.000 dulu itu. Ya, untuk beli roti 1 kan gitu ya. Gorengan 1 kan gitu. Dulu itu tahun 2007 berapa kan gitu ya. Masih cukup ya. Ya, sekarang berapa kalau sekali jajan? 10.000. Wah, 10.000 banyak itu ya. Ya, maka kemudian apa? Sudah, kita jajan cuman roti 1, gorengan 1, es mungkin sudah selesai. Ya, dan itu apa? Kita kita atur jajannya. Kemudian yang selanjutnya uang simpanan. Ya. Nah, ini. Nah, Ustadz harus punya duit yang disimpan ya kalau ada acara. Tahu-tahu nanti malam kumpul haflah kan gitu ya. Nah, maka kemudian apa? Kita punya duit. Ya, ada ustadzahnya nanti malam kumpul buat es, buat makan-makan, iuran. Kita punya duit. Nah, ini maka kemudian apa?
ada ilmu untuk bertahan hidup ini, dan ini dipelajari di pondok pesantren. Ustadz pergi ke Yaman, dijatah 1 bulan cuman 1 juta Ustadz Taufik. Ya, di Yaman itu mahal. Ya, kenapa? Ya, uang $100 itu, ya, $100 itu sekitar 50 ribuan. Ya, jadi apa? Ya, lebih mahal mata uangnya. Orang Indonesia bawa duit banyak dibawa ke Yaman menjadi sedikit. Orang Malaysia mata uangnya tinggi, sedikit di Malaysia ditukarkan di Yaman kaya raya dia. Ya, maka semiskin-miskinnya kawan-kawan Malaysia itu ya kalau bawa duit Yaman bertumpuk-tumpuk. Ya, kenapa? Uang di sana sedikit, kalau ditukarkan menjadi banyak. Duit kita banyak, ditukarkan menjadi sedikit. Nah, itulah. Ya, maka kemudian apa? 1 bulan itu dijatah 1 juta saja, dan ngirimnya setengah tahun sekali. Dikirim, ya 6 bulan sekali dikirim, transfer. Ya, kita ambil itu. Kadang-kadang nggak bisa diambil duitnya. Gimana kalau nggak bisa diambil? Kita puasa. Ya, sudah mencukupkan diri makan di pondok ini. Ya, ketika bisa diambil, uang diambil, saya tukarkan ke rial Yaman, saya punya amplop 6. Saya tulis Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Di bulan Januari saya harus menghabiskan uang itu. Ya, syukur-syukur sisa, dan nggak boleh habis. Ya, kalau kemudian apa, jatah 6 bulan saya nggak mengontrol keuangan dengan baik, 2 bulan habis, 4 bulan selesai saya. Nggak bisa makan, nggak bisa jajan, nggak bisa kuliah. Ya, ya, dengan kesedikatan ya harta yang ada, ya mepet duitnya, maka kita harus belajar hidup. Dan alhamdulillah, ya ilmu yang saya dapat ini hari ini saya aplikasikan dalam mengolah pondok pesantren Abdullah bin Mubarak itu. Ya, mengolah pondok pesantren ya Ustaz Harno harus berpikir, uang SPP yang masuk berapa? Ya, untuk LKS logistik kebersihan Darsarpra berapa? Untuk mukafaah ustadz-ustadzahnya berapa? Ya, kemudian untuk operasional pondok putra dan putri berapa? Sisanya nanti berapa? Ketika kita tidak bisa mengatur keuangan ini, selesai kita. Dan di sini para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antuna dilatih untuk mengatur keuangan itu. Ya, maka saya acungi jempol yang mendapatkan uang saku yang sedikit-sedikit itu. Jangan bangga ketika antuna mendapatkan duit oh saya 500.000 habis, ya 1 juta habis. Nanti kalau antuna nggak dapat suami kaya, selesai antuna. Ya. Iya betul. Ya. Yang sudah biasa susah ini dapat suami merintis dari nol. Ya Mas, ya punya duit berapa? Dek, ini cuman ada duit sedikit, tolong diolah ya. Dia sudah biasa mengolah duit sedikit di pondok, dia bisa hidup sejahtera, ya senyum, ya bahagia, kan gitu ya. Ya ketika dia kaya, bertambah kebahagiaannya. Ketika antuna, ini saya ingatkan betul, Ustaz ingatkan betul. Walaupun bapak antunya duitnya banyak, berusaha untuk memanage keuangan itu. Ya. Nah, maka kalau akhwat ini untuk jajan berapa? Untuk beli celak berapa? Kan gitu ya. Untuk beli bibir berapa? Untuk beli skincare berapa? Kan gitu. Kan nggak pakai skincare, sabun paling kan ya. Ya, sudah ya gitu ya. Maka kemudian belajar dari sekarang memanage keuangan. Ya, ini waktunya untuk belajar. Ya para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kehidupan yang akan datang itu seperti apa. Pondok adalah belajar untuk prihatin. Pak Ustadz, di pondok makanannya tidak enak. Alhamdulillah. Kenapa? Orang yang terbiasa makan tidak enak, kalau kemudian dia hidup susah, makannya tidak enak, dia tetap tersenyum. Sudah terbiasa makan nggak enak di pondok. Dapat makanan yang enak, tambah bersyukur. Hidup makannya enak terus. Ketika kemudian hidup susah, makan nggak enak, jadi bersedih. Ya, maka kemudian di sini orang yang bersafar itu adalah akan mendapatkan ilmu syar'i dan ilmu bertahan hidup. Ya,
Mungkin ilmu yang bertahan hidup ini jarang disampaikan oleh ustadz dan ustadzah. Tapi ada latihan di situ para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuk mari kita tata. Ya, kita lanjutkan sebentar. Kita tata. Ya, bagaimana kita bisa survive, ya, hidup, ya, bertahan hidup di pondok pesantren ini. Ya. Hari ini Pak Ustadz, tapi kemudian apa, uang saku saya banyak Pak Ustadz. Bagaimana? Ya enggak apa-apa, enggak usah ngomong sama bapaknya. Ya Pak, ya sedikit aja enggak apa-apa. Ya, kalau sudah dikasih uang saku banyak oleh orang tuanya tidak apa-apa, tapi antum yang mengatur. Ini biasanya Pak Ustadz 500.000 habis, bulan ini saya akan habiskan berapa? 200.000. Yang berapa? Yang 300 saya tabung. Selesai dari pondok Al-Abror kan, pingin kuliah misalnya yang SMA kan gitu ya. Ya, mau kuliah kemana Dik? Kan gitu ya, mau kuliah kemana nak? Bapak nggak usah mikir-mikir kuliah, saya sudah punya tabungan. Wah, ini luar biasa. Walaupun kurang tabungannya, ya, akan tapi kemudian apa? Ini ya ilmu kehidupan bagaimana untuk bertahan nih, untuk bertahan hidup. Taib ya, kita baru masuk yang ketiga. Ya, faedah safar yang ketiga, wa ilmun, orang yang bersafar akan mendapatkan ilmu syar'i dan ilmu kehidupan. Kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya. Baik, bismillah, para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya sebentar ya kajian kita. Kita masih membahas tentang perkataan Imam Syafi'i rahimahullah tentang fawaid fis safar. Ya, keutamaan atau keuntungan safar. Maka yang pertama, keuntungan safar adalah hilangnya kesusahan. Kemudian waqtisabu ma'isyatin, mendapatkan penghidupan. Wa ilmun, mendapatkan ilmu. Ada dua dari ilmu yang didapat, ilmu syar'i dan ilmu bertahan hidup. Kemudian faedah safar yang keempat, wa adabun. Ya, dengan bersafar kita belajar adab. Dengan bersafar kita belajar adab, belajar tata krama. Ya. Mungkin antuna kalau di rumah itu tidak banyak belajar tata krama. Kenapa? Nggak banyak bertemu dengan orang lain. Ya, biasanya nih, ya, kalau anak-anak ini kalau sama bapak sama ibunya ngicing. Ya. Tahu ngicing nggak antuna? Ngece itu beler kan gitu ya. Nah ini Ustaz Taufik ini punya anak kecil kan gitu. Ini kalau diomongin sama bapaknya, ya, tuh, ya bandel kan gitu ya, bandel. Ya, nah, ini ada Faizah itu ikut gitu. Ya, putri saya. Nah, itu kalau saya bilangin, oh, ngece ya, bandel kan gitu ya. Ya, tapi kemudian apa? Ya kalau ditaut belajar kan gitu ya. Ya, yang ngasih tahu ustadzahnya, ya sudah. Ya. Ustadzah. Nah ini antuna ini kan biasanya seperti itu. Kalau dibilangin sama bapaknya, dibilangin sama ibunya, bandel kan dengerin. Tapi kalau Ustadz Harno yang manggil, wah, takut nggak kira-kira kalau dipanggil Ustadz Harno? Takut kan gitu ya. Baru nurut. Ya, maka kemudian apa? Ya ketika kita bersafar, belajar adab, belajar tata krama, bertemu sama ustadzahnya seperti apa. Ya, kalau sama kakak kelasnya seperti apa? Ya, ketika belajar, bertolabul ilmi, bermajelis taklim, duduknya seperti apa? Ekspresinya seperti apa? Mendengarkan atau tidak? Nah, ini apa? Belajar tata krama. Belajar memahami ya antara yang satu dengan yang lain. Ya, ini tidak didapat kecuali dalam safar. Kemudian yang kelima, wasuhbatu majidin. Ya, dan mendapatkan teman-teman yang mulia. Ya, mendapatkan teman-teman yang mulia. Ya. Nah, ini teman-teman yang mulia itu adalah sumber rezeki. Ya, sumber rezeki yang ke depan nanti apa? Antuna ya, kita perhatikan ya. Ya, perhatikan bahwasanya apa? Ma'isyah kita atau ma'isyah seseorang itu juga sangat dipengaruhi oleh teman-temannya. Kenapa? Ya, Ustaz Taufik hari ini jualan ayam misalnya, kan gitu ya.
Ya, jualan ayam kalau nggak punya teman laku atau enggak? Enggak. Maka kemudian pas semakin banyak kita berkawan, semakin banyak kita berteman, maka apa? Ya, meluaskan rezeki kita. Ya, meluaskan rezeki kita. Ya, maka kemudian apa? Ya, dengan bersafar kita akan bertemu dengan apa? Ya, teman-teman yang mulia. Hari ini ya, antum tengok tak kanan coba, tengok kanan. Ya, pandang itu, ya, saling tengok-tengokan, pandang wajah kawan yang di sebelah antum. Pandangin wajahnya. Coba antum ya, pandangin wajahnya, kan gitu ya. Ya, mungkin hari ini ya, santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini ya, kawan yang di samping antum ini bukan siapa-siapa. Ya, kalau tidur ngorokan, ya, ngilerang, ya, jahil, ya, jahil, ya. Nah, maka kemudian apa? Bermacam-macam, ya. Akan tetapi 10 tahun lagi, ya, kawan antum yang bukan siapa-siapa antum lihat mukanya itu, bisa jadi 10 tahun lagi mereka akan menjadi orang-orang sukses di masa yang akan datang. Ya, menjadi orang-orang besar di masa yang akan datang. Ya. Nah, maka kemudian apa? Ya, disinilah. Ya. Nah, nanti kalau kemudian kawannya sukses, maka kemudian apa? Ada peluang pekerjaan, ada peluang rezeki bagi-bagi dengan kawannya. Ya. Dan ingat, ya, 5 sampai 10 tahun yang akan datang, ya, seseorang itu akan dipengaruhi oleh kawannya. Ya, kalau antum ingin jadi orang kaya, berkaulah dengan para bisnismen itu. Ya, nanti apa? Yang akan dibicarakan adalah bisnis. Oh, bagaimana seminar usaha, kan gitu ya? Bagaimana seminar usaha? Kalau antum ingin menjadi hafidhah, maka bergaulah dengan para hafidhah. Ya, yang dibicarakan bagaimana tahfidzul Quran, bagaimana menghafal, bagaimana murojaah, ya, sehingga kemudian apa? Ya, kelak menjadi hafidhah. Antum ingin menjadi ustadzah, maka berkawan dengan para ustadzah, ya, sehingga kemudian apa? 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kita ini akan dipengaruhi oleh kawan-kawan kita. Nah, ini ingat sekali dulu, ya, ketika saya mau belajar fikih, ada guru kami namanya Syekh Fuad Jabir Al-Yamani. Ya, beliau mengatakan, ya akhi, kalau engkau ingin belajar fikih, maka kemudian apa? Ya, dekatlah dengan ulama-ulama ahlu fikih. Ya, maka kalau di Yaman itu ada tempat-tempat tersendiri. Ya, kalau kita ingin belajar Quran, maka tempat yang paling kuat namanya kota Mukalla. Di Mukalla itu banyak korek-koreknya. Kalau kita ingin belajar fikih Syafi'i, di Yaman itu ada namanya kota Tarim. Ya, di situ kuat fikih Syafi'inya. Ya, orang-orang yang senang fikih ngumpul di situ. Kalau kita ingin belajar hadis, maka ada namanya kota Ma'rib. Di sana ada namanya Syekh Abdul Hasan As-Sulaimani, yaitu beliau ini adalah ketua ahlul hadis Yaman. Nah, artinya apa? Ya, dengan siapa kita berkawan, seperti itulah 5 sampai 10 tahun kita akan yang menjadi seperti itu. Ya. 2014 Ustadz masuk ke Yaman itu memiliki kawan-kawan sama ketika kuliah bareng, kan gitu ya, ketika kuliah bareng sampai akhirnya lulus 2018, sekarang 2023, ya, dari 2018 sampai 2023 berapa tahun Ustadz Taufik? 6 tahun, ya. Ternyata Ustadz sudah lama juga, lulus S1 6 tahun yang silam. Hari ini kawan-kawan Ustadz yang dulu kemudian berangkat kuliah bareng sudah menjadi masyayikh dia. Ya. Wah, Syekh Abdul Razak, ya, Syekh Muhammad Bahkam, kan gitu ya. Syekh Mukbil, kan gitu ya. Nah, ini sudah menjadi masyayikh mengajar di markas-markas. Ya. Dulu sama santri. Ya, kalau mau berangkat kuliah beranteman, kan gitu ya. Kalau mau makan rebutan, kan gitu ya. Ya, akan tapi kemudian mereka istiqomah. Ketika kita dekat dengan para ulama, kita dekat dengan para asatid, kita ya hidup dengan mereka, maka kita pun akan menjadi seperti mereka. Maka Rasul SAW mengatakan, almar'u ala dini khalilihi.
seorang berada di atas agama kawannya. Ya, maka apa? Siapa diri kita? Ya tergantung dengan siapa kita berkawan. Kalau kita berkawan dengan kumpulan para kambing-kambing, maka kita akan menjadi kambing. Kalau kita ngumpulnya sama ayam-ayam, kita akan menjadi ayam. Kalau kita ngumpulnya sama singa-singa, kita akan menjadi singa. Ya, tergantung kita mau berkumpul dengan siapa. Ya, maka kemudian para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa suhbati majidin, ya, dengan bersafar kita akan mendapatkan teman-teman yang mulia. Nah, ini adalah apa? 5 ya faedah safar. 5 faedah safar. Maka bersafarlah. Saya masih ingat nasihat dari Syekh kami, Syekh Abdul Haris Umar bin Salim Bawazir Al-Abasi Al-Makki Al-Yamani. Ya. Beliau mengatakan apa? Ya akhi, kalau engkau nanti pulang dari Yaman, pulang dari belajar, jangan langsung pulang ke kampung halaman. Ya, itu pesan beliau. Jangan pulang ke kampung halaman, karena antum tidak akan menjadi siapa-siapa. Nah, ini ada ustadzah yang selesai mondok jangan langsung pulang ke kampung. Ya, jangan langsung pulang ke kampung. Kenapa? Antuna tidak akan menjadi siapa-siapa. Ya. Dan beliau mengatakan sebuah syair yang masih saya ingat. Ya, sampai hari ini beliau mengatakan la tatlubul izzata fi biladi maulidikum. La tatlubul izzata, jangan sekali-kali engkau meminta mencari kemuliaan di kampung tempat kamu lahir itu. Ya, ini la tatlubul izzata fi biladi maulidikum. Jangan sekali-kali engkau mencari kemuliaan, mencari kejayaan di tempat kampung kamu lahir. Kamu lahir di kampung itu, kecil di situ, tinggal di situ, tidak akan menjadi siapa-siapa Anda. Ya, dan beliau mengkisahkan ya tentang kehidupan guru kami. Beliau guru kami mengkisahkan kehidupan guru kami, namanya Syekh Abu Ibrahim Muhammad Babahar, murid utama Syekh Mukbil rahimahullah, ya, ahli hadis. Nah, beliau Syekh Muhammad Ibrahim ini dulunya tinggal di kota Mukallah, di sebuah pasar namanya Syarj. Apa pasarnya? Syarj, ya. Ini Syarj ini ada di kota Mukallah. Nah, beliau lahir di situ, bapaknya jualan di pasar itu. Ibrahim kecil ini waktu kecil nakalnya luar biasa. Ya, suka gangguin di pasar orang-orang kan gitu ya, sudah. Ya. Maka apa kemudian apa? Beliau diantar oleh bapaknya belajar di markas Darul Hadis. Belajar sampai 10 tahunan lebih di sana. Nah, sampai kemudian apa? Beliau menjadi wakilnya Syekh Mukbil ini. Kalau Syekh tidak bisa mengisi, maka beliau yang ngisi pelajaran. Ya, termasuk kemudian Pak, ya murid senior. Ya, dari apa? Dulu beliau belajarnya ya dengan kawan ya ulama-ulama yang hari ini masyhur adalah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Dan beliau menulis kitab namanya Minhajul Muslim. Ya, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ini dari Saudi, dulu pernah belajar ya di Darul Hadis bersama beliau. Kemudian di Mesir, kawan beliau adalah Syekh Mustafa Al-Adawi. Nah, itu kemudian apa? Itu satu kawan beliau, lettingan dengan beliau, ya. Sehingga kemudian apa? Menjadi ulama besar, pinternya bukan main. Kemudian beliau selesai belajar pulang ke kota Mukallah, pulang ke kampung halamannya itu. Ketika pulang ke kampung halamannya tidak dilihat sama masyarakat. Ya, apa yang terkiang di masyarakat? Oh, ini Ibrahim itu yang dulu nakal itu, yang dulu suka buat keributan itu, kan gitu ya. Nah, kalau Ustadz Taufik misalnya, kampung halamannya mana Ustadz aslinya? Sini bukan? Natar. Nah, ini beliau Natar. Kalau Ustadz Taufik pulang ke Natar misalnya di sana, orang Natar itu bukan melihat Ustadz Taufik itu Ustadz Taufik SPDI, bukan. Oh, ini Taufik yang dulu waktu kecil suka nyolong jambu kelutuk itu, kan gitu. Yang pengembala kambing itu dulu suka apa? Ya nyolongin kelapa-kelapa muda milik apa? Milik tetangga. Singkong disikat, jagung disikat, kan gitu ya. Sehingga kemudian orang tidak memandang kita.
Ya, walah si fulan ini. Ya bisa jadi ketika pulang ke kampung itu bukan disebut dengan namanya, tapi parapannya, Ustaz. Orang itu punya parapan. Ya, misalnya fulan namanya Cekru kan gitu ya, atau namanya Dumpo misalnya, atau apa kan gitu ya. Ya, nah maka kemudian main di kampung seperti itu. Ya karena ketika kecil tumbuh di situ. Ya, maka kemudian apa, Syekh Ibrahim ini pulang ke kampung padahal ilmunya luar biasa tidak dianggap. Ya, dan tidak berkembang. Akhirnya kemudian beliau hijrah. Ya ke kota Sayyun namanya. Ya 7 jam atau 8 jam dari kota Mukalla ini. Beliau di situ mengajar di sebuah masjid. Kemudian masya Allah ilmunya luar biasa. Ya masyarakat kemudian apa mengaguminya, kumpul banyak orang. Sehingga suatu hari ya ada orang dari kampungnya bersafar. Ketika bersafar ada orang ngumpul banyak di masjid, bertanya, ini ada acara apa? Oh ini ada Syekh Muhammad Ibrahim Babahar sedang mengisi kajian, jamaahnya banyak. Muhammad Ibrahim Babahar, siapa itu? Oh ini adalah ulama dari kota Mukalla. Mana ada ulama dari kota Mukalla? Apa Ibrahim yang dulu suka buat kekacauan di pasar itu kan gitu ya. Ya akhirnya ketika dilihat ya orang di situ banyak, benar. Ya ternyata apa? Ya Muhammad Ibrahim Babahar yang dulu juga waktu kecil main-main di pasar itu, ya kemudian apa? Selesai ya belajar kembali ke kampungnya, tidak dianggap siapa-siapa, kemudian dia pindah menjadi orang besar. Maka kemudian ketika itu apa? Ya tetangganya datang pulang mengabarkan, tahu nggak? Ya di tempat kita ada anak yang sangat luar biasa, di sana menjadi syekh kibar, dihormati, ilmunya banyak. Lah kenapa di sini tidak dipakai? Kan gitu ya. Kita butuh orang seperti itu. Akhirnya mereka berkumpul datang, wahai syekh, kan gitu ya. Bisakah kemudian kenapa kok Anda tidak berjuang di kampung halaman, malah berjuang di kampungnya orang, kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Dulu saya di kampung halaman tidak dianggap siapa-siapa. Ya maka kemudian Pak Ayu Syekh kita balik lagi ke kampung. Akhirnya kemudian beliau pindah ke kota Mukalla lagi, kemudian disambut oleh orang banyak. La tatlubul izzata fi biladi maulidikum. Kalau kita pingin sukses, kalau kita pingin besar, jangan kemudian apa? Sekali keluar dari kampung jangan balik lagi ke kampung kecuali kita sudah sukses. Ya, kecuali kita sudah sukses. Antuna keluar dari kampung. Mbak dari mana kampungnya? Natarnya mana? Wah, dari Natar. Ini dari mana, Pak? Hah? Mana ini? Metro Selatan. Metro Selatan. Yang paling jauh, yang dari Palembang tadi mana itu? Tunjuk jari yang dari Palembang itu. Hah? Oh, keluar. Mana lagi yang jauh? Ya, yang jauh mana? Mas Suji, mana Mas Suji? Ah, ini Mas Suji, ya. Ah, ini ya Mbak, sekali keluar dari kampung Mas Suji, pantang balik ke kampung halaman sebelum sukses. Ya. Nah kalau kemudian apa belum sukses balik itu, ya Mbak tidak akan dianggap siapa-siapa. Kelas berapa sekarang? Hah? 3 MTS. Mau kemana kemarin? Mau kuliah kemana habis ini? Oh MTS ya. Oh lanjut lagi SMA. Ya. Lanjut lagi SMA di Al Abror SMA-nya ya. Ya, maka kemudian apa? Lanjut lagi kuliah, lanjut kuliah S1. Selesai S1 nikah, ya. Lanjut kuliah S2. Lanjut kuliah S3, wah sudah sukses sama suaminya, balik ya ke Mesuji bawa mobil Alphard. Datang ke sana kemudian ini ustadzah mana, alumni mana, Al Abror, ya. Masya Allah dihormatin. Ya, dihormatin. Pulang langsung buat sekolahan, buat pondok jadi kepala sekolahnya. Ya, kalau belum sukses pulang ke kampung halaman, kita tidak dianggap siapa-siapa. Itu nasihat yang dari syekh kami, ya beliau mengatakan, ya akhi, ya ketika kami mau pulang ke Indonesia, ketika nanti kamu balik ke kampung, jangan langsung pulang ke tempat tinggalan tuh. Kamu tidak akan menjadi siapa-siapa. Akhirnya saya dari Pringsewu tinggalnya di Metro, Ustaz. Ya. Di sini orang menghormati saya. Oh masya Allah, ada Ustadz Taufik, ada Ustadz Harno, ada kawan-kawan kan gitu. Saya kalau kembali ke kampung, oh itu syahid itu. Yang dulu suka angon kerbau itu kan gitu ya. Dulu angon kambing, dulu suka mencuri kelapa muda kan gitu ya. Ya jambu-jambu habis semuanya disikat sama anak bandel itu. Nah ini.
Ya, tapi kemudian apa? Ya nanti kita pulang ke kampung halaman ketika kita sudah sukses. Pulang bawa mobil, oh itu siapa itu kan gitu ya? Ya ini, maka apa diingat-ingat ya? La tatlubul izzata fi biladi maulidikum. Jangan kalian mencari kemuliaan di negeri kampung, di kampung-kampung halaman kalian. Keluar safar. Kalau kita safar ada 5 manfaat. Yang pertama apa? Hilangnya kesusahan. Yang kedua, mendapatkan penghidupan. Yang ketiga, ilmunya ada 2. Ilmu apa? Syar'i dan ilmu bertahan hidup. Yang keempat, mendapatkan adab dan tata krama. Yang kelima, mendapatkan teman-teman yang mulia. Antum sudah betul keluar hijrah ke Al-Abrar. Selesaikan pendidikan di Al-Abrar. Ya, sekali keluar dari kampung halaman, jangan pulang sebelum sukses. Ustaz doakan mudah-mudahan antuna semuanya menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.